Jadi di luar sesi ini banyak yang datang sama saya cerita, ada yang begini, ada yang begitu. Tetapi untuk berani menyampaikan kemarahan dan luka itu, saya mengerti. Saya juga memendam lama, karena saya hamba Tuhan, saya orang Kristen. Ya, mengungkapkan itu tidak berdosa Bapak Ibu. Tapi membiarkan dan hidup Anda jadi tidak produktif dan banyak melukai orang lain, itu justru yang berbahaya. Jadi diungkapkan, diproses, dikelola dengan benar. Saya mau ceritakan sedikit soal neuroplastisitas. Sorry tadi kelewat diingatkan sama Pak Budiman. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa setiap orang itu punya memori emosional. Dan ketika tertrigger, tubuh itu kayak scanning, teret, ini bahaya, ini persis kayak mamaku yang suka mengintimidasi, ini persis kayak papaku yang mukul aku. Lalu hari ini ketika berhadapan dengan seseorang yang mirip, padahal bukan papanya, bukan mamanya, tidak berbahaya, tapi tubuh ini gak paham. Otak paham, aku aman, gak ada apa-apa. Tapi tubuh itu langsung bereaksi. Itu adalah cara kita melindungi diri kita, metode mekanisme kita, defense mekanisme kita, cara kita bertahan. Nah dengan cara tiba-tiba meledak marah, tiba-tiba menarik diri, atau mati rasa, nggak tahu mau melakukan apa-apa. Nah, tetapi Allah itu sangat ajaib. Dia taruh kemampuan otak kita namanya neuroplastisitas. Tadi kalau kita lihat tadi ya ada anak-anak yang dihina oleh tetangga segala macam. Lalu kalau dia muncul di sekolah tadi ada bapak yang sampai rambutnya panjang. Kita pasti bilang ini anak nakal, anak brengsek, anak sulit. Tapi kalau kita kenal sesi 1, 2 tadi kita dengar, mereka itu bukan anak gagal, mereka adalah anak terluka. Dan respon mereka begitu. Nah neuroplastisitas itu memungkinkan kita berespon berbeda. Kalau kita dengar suara apa sedikit, ditegur orang, kita bawaannya sensitif mau marah, kita bisa mengubah pola itu. Kalau ada orang ngomong sedikit, lalu kita jadi takut dan tidak percaya diri, menarik diri, kita bisa ubah pola itu. Saya masih ingat kasih contoh kemarin di Tegal ya. Seorang klien saya, dia bilang dia capek ngerawat mamanya yang stroke dan anaknya itu punya gangguan mental. Dan mamanya ini sulit dikasih tahu. Disuruh duduk nggak mau duduk, akhirnya jatuh. Dia bikin repot harus bawa ke rumah sakit, padahal adiknya juga gangguan mental. Jadi setiap kali dia ngomong sama mamanya nggak denger, dia tuh stres sampai akhirnya dia pukul kepalanya. Gitu. Sampai jambak-jambak kepalanya. Dia bilang aku tuh capek, pagi harus masak, harus kerja sampai malam, harus ngurus anak adikku yang gangguan mental, harus ngurus mamaku yang stroke. Mamaku tuh nggak bisa dikasih tahu. Dia pukul-pukul. Tapi dia merasa terluka, merasa tahu ini nggak beres. Maka cara untuk menterapi orang-orang dengan respon-respon yang emosional ini, neuroplastisitas. Kalau Anda suka marah, Anda suka melarikan diri dengan pornografi, Anda suka kasar terhadap istri Anda suka membentak, Anda suka melempar barang. Itu pola yang berulang. Anda pakai terus, maka itu akan otomatis. Anda nggak perlu disuruh. Nanti kalau kamu tersinggung langsung marah ya, tendang ya, nggak perlu. Tubuh itu sudah ada program dan algoritmanya, langsung dilakukan. Maka kita harus ganti reprogramming, kita harus ganti programnya. Dan otak itu dibuat Tuhan tuh jenius banget. Otak itu bisa berubah, bisa bikin pola baru, yaitu namanya neuroplastisitas. Kalau orang stroke yang tadinya makan pakai tangan kanan, ketika tangan kanannya nggak berfungsi, dia diterapi supaya bisa makan, mandi pakai tangan kiri. Ini salah satu contoh bahwa neuroplastisitas itu kemampuan otak bisa berubah fungsi menjadi adaptif sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya bayangkan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu responnya selalu marah, emosional, pornografi, judi online, pinjem duit, pokoknya nggak ada duit langsung bawaannya mau pinjem duit orang. Akhirnya terkenal, suka ngutang nggak pernah bayar. Itu reaksi itu terus, nanti nggak punya uang lagi, ngutang lagi. Atau kayak papa saya, nggak ada uang pengen judi. Kalau judi sudah nggak ada modal, motor jual, mobil jual, itu polanya gitu terus. Mau sampai kapan? Berulang terus. Kenapa berulang terus? Nggak pakai disuruh, karena sudah ada jalurnya. Jalurnya ini sudah ada jalannya. Bapak Ibu kalau aktif pergi ke gereja atau ke tempat kerja, naik mobil atau motor, pernah nggak kadang-kadang tuh mau kemana kok malah belok ke kantor? Pernah nggak? Loh kok mau belok ke gereja? Padahal mau ke bandara gitu. Itu otomatis, karena apa? Sering lewat sana. Nah itu kalau
dijalani terus, ya, ngutang, pinjem, mukul, marah, teriak, itu tuh Bapak Ibu nggak usah disuruh, langsung terus jalan. Caranya gimana berhenti dari judi? Gimana caranya berhenti dari marah-marah? Gimana berhenti dari KDRT? Gimana berhenti dari ngutang yang tidak bertanggung jawab? Bikin jalur baru. Jalur baru ini susah Bapak Ibu, karena apa? Ini otomatis, ini itu istilahnya itu masih babat alas. Masih banyak rumput-rumput gitu loh. Jadi setiap kali kesini, males ini aja lah gampang. Tapi semakin Bapak Ibu menghindari ini, maka jalan ini gak pernah terbentuk. Bapak Ibu akan mau diterapi kayak apapun, diobati, didoain, tetap aja karena ini udah otomatis. Seperti saya tidak pernah berpikir mau ngambil handphone ini pakai mikir, ini kuat gak ya? Tangan saya udah ada memorinya, kalau ini tuh pasti saya kuat. Tapi kalau lihat galon saya akan mikir, kuat gak? Kita itu sudah punya memori, termasuk otak kita. Nah bikin jalur baru ini caranya gimana Bu? Dilewati terus. Gak punya uang biasanya ngutang, aku tidak akan ngutang. Tunggu, saya ingat ibu asrama saya di sekolah teologi, Foni, kalau kamu butuh sesuatu jangan minta sama manusia, pakai lutut kamu, berdoa. Itu saya ingat terus. Kalau orang lain dikit-dikit ngutang, saya enggak, saya berlutut minta sama Tuhan. Besoknya, aduh gak bisa ini harus bayar kontrakan, harus bayar uang sekolah. Pengennya pinjem dan bilang nanti tanggal 1 tak kembaliin, padahal utang kita yang kemarin belum dibayar. Kita tuh pakai pola lama terus, balik lagi bikin tidak akan ngutang, pakai lutut. Semakin sering jalan ini tuh lama-lama itu kayak jalanan yang udah gelap, melemah. Secara teknis masih ada, tapi Anda gak akan pakai itu, karena udah gak terbiasa. Anda akan otomatis pakai jalan yang baru ini. Nah konseling itu adalah membantu Anda lewat dan bikin jalan baru. Ayo ulangi lagi. Tapi nanti kalau aku ditagih, aku gimana? Oke Bu, saya mengerti Bu, pasti Ibu takut, khawatir itu wajar. Tenang ya Bu, tenang. Coba kita pikirkan, apa yang Ibu bisa lakukan langkah kecil kalau sampai ditagih dan orangnya marah. Ada yang co-regulation, mendampingi kamu melewati ini. Sampai jalan ini itu jadi terang, jadi bersih, jadi hijau, dan Anda nggak rela balik ke sini lagi. Jadi dosa dan kecanduan dan kebiasaan buruk itu tidak ditekan, karena semakin ditekan biasanya itu tambah tinggi keinginannya. Dosa itu digantikan. Dulu aku cinta dosa, sekarang aku cinta sama Tuhan. Aku dulu cinta dosa, sekarang aku cinta kekudusan. Aku lebih cinta Tuhan daripada dosaku. Dan Bapak Ibu, saya sudah memperhatikan klien-klien yang tidak didesak dan tidak dibilang kamu mau masuk neraka ya kalau gini terus ya, kamu mau bertobat enggak, tapi dengan kasih, ayo bikin jalur baru. Ayo teman, Cik, saya jatuh lagi, oke enggak apa-apa, ayo bangkit lagi, bikin lagi jalan baru, bikin lagi, sampai akhirnya dia muak sama dosanya. Ini baru pertobatan, bukan karena dimarah-marahin, mau bertobat enggak, mau masuk neraka enggak. Karena kalau kayak gitu persis tadi kayak anak kecil, diem enggak, kalau enggak diem mama tinggal. Dia diem bukan karena dia ngerti kenapa dia harus diem, tapi dia diem karena takut. Sama halnya itu berlaku. Kalau mau bantu orang berubah, neuroplastisitas, Tuhan sudah beri itu. Dampingi dia bikin jalur baru. Dan ini harus berulang, makin lama makin sering, dan setengah mati siksaannya di sini. Memang gak gampang. Tadi kan lebih gampang teriak, kalian itu kok main berantakan semua susunya, ngomel tuh lebih enak daripada oh kalian main apa, wah susunya tumpah ya, yuk kita bersihin bersama. Tadi kan Bapak Ibu bilang kesuwen Bu, ya kan, maunya emosi teriak, ini susu berantakan mama udah capek harus beres-beres. Jadi pause dulu kalau mau marah, tarik nafas dulu, bikin jalur baru, lewat jalan baru, itu neuroplastisitas. Nangkep ya Bapak Ibu ya, ini satu ilmiah, satu hal yang Tuhan perancang ajaib. Kita pakai ini dengan pertolongan Roh Kudus, kita diubahkan makin hari makin baik. Nah kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 ini tidak banyak slide. Wounded healer, wounded artinya terluka, healer itu artinya penyembuh. Saya itu banyak disebut orang sebagai wounded healer, karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu bipolar, saya anxiety, depresi, dan saya banyak luka batin.
Sebentar ya. Ayat yang saya mau sharingkan, saya izin duduk ya. Kayaknya saya sudah mulai. Gak apa-apa, ini kesannya terapi, tapi sambil mencuri duduk. Oke, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Wow, ya, sembuhkanlah aku. Heal me, oh Lord. Aku pasti bisa sembuh. Bapak Ibu jangan putus harapan. Kalau punya hal-hal buruk, Bapak Ibu masih punya Tuhan Yesus. Tuhan bisa pulihkan. Manusia dan kenangannya. Bapak Ibu, katanya semakin jauh kenangan kita, semakin jenius kita. Jadi, umur berapa pengalaman terkecil yang Bapak Ibu ingat? Saya umur 4 tahun. Tadi saya bilang, saya naik becak ke sekolah, ternyata pakai sandal. Saya takut. Itu saya 4 tahun, kira-kira. Anda ada yang umur 3 tahun? Ada yang ingat sesuatu yang peristiwa di 3 tahun? Oh ada ya, oh, oke. Jenius loh Bu, itu Bu. Ada lagi yang 3 tahun? 3 tahun? Wow, keren. Ada yang 2 tahun? Ada yang 6 bulan? Ya. Aku masih ingat pertama kali melihat dunia gitu ya. Dokternya rambutnya panjang, wajahnya cantik, siapa tahu. Itu bukan hanya jenius itu. Wow, itu ya. Jadi kenangan terjauh, ya. Jadi kenangan itu sangat mempengaruhi kita hari ini. Ada satu film pendek yang saya nggak pernah lupa, padahal waktu itu nonton saya belum belajar konseling loh ya. Jadi ceritanya itu sebuah dunia yang imajinatif ya. Ceritanya ini fiktif lah. Kenangan itu bisa dijual. Jadi tadi kan saya bilang, satu kenangan buruk itu bisa disembuhkan dengan membuat 1000 kenangan baik, ya kan? Bikin lagi yang baik, bikin lagi yang baik. Sampai ini yang kenangan menyakitkannya itu pelan-pelan melemah. Nah di cerita itu, kenangan tuh bisa dijual. Satu hari ada seorang bapak pemulung, dia datang ke laboratorium yang bertransaksi jual beli kenangan. Dan dia bilang, aku gak bisa makan, aku mau jual kenanganku. Apa kenangan yang kamu mau jual? Kenangan pada waktu aku umur 12 tahun dirayakan ulang tahun sama papa mamaku. Wow. Dan itu dihargai sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi ini fiktif ya. Kenangannya itu diambil dan siapa yang bayar mahal boleh beli. Bayangkan Bapak Ibu. Kenangan itu harganya mahal. Kalau pergi sama keluarga, jangan cuma foto-foto, bikin kenangan, sentuh, peluk, rangkul, katakan kata-kata yang menyenangkan buat dia. Mama senang ada di sini, mama senang lihat kamu tumbuh, mama senang lo bisa ngabisin waktu sama kamu. Karena kenangan itu sangat mahal. Saya nggak akan selesaikan slide-nya semua. Kenangan kuat yang membentuk dirimu sesungguhnya bukan tentang peristiwanya, tapi tentang bagaimana perasaanmu saat peristiwa itu terjadi. Tadi kan sudah saya bahas, kita lupa detailnya, tapi pada waktu itu kita sedih banget, happy banget, takut banget, itu yang membuat kita ingat sampai hari ini. Jadi masa kecil dan keluarga adalah mesin penenun kenangan terbesar. Yang tadi, ingat nggak sesi yang pertama, menjadi faktor kerentanan kita. Jadi kalau Anda bikin kenangan sebanyak-banyak dan seindah-indahnya, jadi kemungkinan potensi orang gangguan mental itu makin kecil karena pola asuh yang baik. Mungkin secara genetik kita nggak bisa lawan, tapi kalau kita pola asuh yang baik, penuh penerimaan, sehingga pada waktu dia depresi, pada waktu dia takut, dia berani bercerita, sehingga nggak sampai dia kena gangguan-gangguan mental yang lain. Oke, kita adalah korban yang pada akhirnya menjadi pelaku, yang melahirkan korban lagi, dan pelaku yang lain lagi. Tadi ini sudah ya. Oke. Saya adalah the wounded healer, orang terluka yang dipakai menyembuhkan orang terluka. Saya didiagnosa BPD, borderline personality disorder, bipolar, tipe 2, dan anxiety. Konselor saya, jadi saya ini konselor yang pergi ke konselor.
Tadi ada yang di mobil tanya gini, Cici tuh tadi sesi 2 dengerin orang nangis, dengerin teriak, dengerin orang punya masalah. Cici nggak keserap energinya gitu. Bahasa energi. Ya saya bilang karena saya juga lampiaskan, saya proses emosi saya. Konselor butuh konselor. Ya, dokter butuh dokter. Dokter gigi tuh nggak bisa cabut giginya sendiri gitu kan, ya kan. Tukang potong rambut nggak bisa potong rambutnya sendiri. Anda itu walaupun guru, hamba Tuhan, pemimpin, carilah bantuan. Itu bukan aib, itu kesadaran, itu kematangan, itu kedewasaan, itu keberanian. Jadi saya ditanya sama konselor saya, apa yang kamu bayangkan ketika kamu depresi? Dunia itu gelap dan kuno. Bapak Ibu, saya kalau depresi itu ganti-ganti, salah satunya tadi ya, rasanya seperti di dalam sumur. Satu lagi, saya tuh merasa dunia itu kuno. Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan sehingga saya rasanya mau mati. Saya tuh lihat anak kecil bisa ngomong gini, saya itu umur 40 sekian, dia itu masih 6 tahun. Tapi nanti aku mati, dia juga mati. Buat apa aku hidup? Jadi saya lihat itu kayak hitam putih semua gitu. Saya lihat orang cantik, kaya, mewah gitu. Saya nggak kaya-kaya banget, tapi nanti saya mati. Dia kaya, ketawa-ketawa, nanti dia juga mati. Jadi kalau saya lihat foto hitam putih, jantung saya tuh berdebar sekali. Saya takut sekali. Saya nggak merasa hidup itu tidak berguna, sepi, kuno. Dan orang seperti ini tersiksa sekali. Saya bersyukur karena beberapa terapi yang saya ikuti sudah membuat saya relatif stabil. Tapi saya sudah sampai di titik penerimaan bahwa gangguan mental saya tidak bisa sembuh, tapi bisa dikelola dan saya tetap bisa melayani. Saya kasih penjelasan sedikit borderline personality disorder. Jadi ini gangguan kepribadian ambang, ciri khasnya adalah ketakutan akan ditinggalkan atau diabaikan. Tapi karena saya ada depresinya, di lain sisi saya ingin menghilang. Jadi ini benar-benar membingungkan ya. Coba, saya takut ditinggalkan, tapi saya juga ingin tinggalkan aku aja, biarkan aku mati aja. Saya tidak mengerti diri saya bingung. Ini ciri orang-orang yang ayahnya biasanya tidak hadir. Yang kasihnya itu on off, sebentar ada, sebentar nggak ada, sebentar ada, sebentar nggak ada. Banyak terapi-terapi somatik yang expert di bidang ini mengatakan, kenapa perempuan yang pada waktu kecil atau remaja itu sering dipukul papanya, tapi dia dapat suami yang juga suka KDRT. Lalu penjelasan dia adalah, karena satu sisi dia benci laki-laki seperti itu, tapi di sisi lain diri kecilnya itu masih mencari pelukan dari seorang papa dan laki-laki yang kasar. Jadi tubuhnya itu seakan-akan menolak, aku gak mau yo, amit-amit aku nikah kayak orang kayak gitu lagi. Tapi justru dia ketemu laki-laki yang persis kayak papanya, bahkan kadang lebih parah. Gimana itu masuk akal? Ternyata ada sisi batinnya itu, maksudnya aku ini masih layak dicintai. Memang kamu kasar, memang kamu keras, tapi kan aku ini anakmu. Itu suara dia waktu kecil yang tidak ada yang dengar. Dan dia pikir ketika dia punya suami yang walaupun kasar, kali ini mungkin berbeda. Maka akhirnya semakin dihindari, dia makin ketemu laki-laki yang lebih bobrok, lebih brengsek daripada suaminya. Makanya saya bilang, kita tuh nggak bisa ya benar-benar mendapatkan hidup yang tenang dan damai kalau kita belum sembuh dari diri kita sendiri. Karena cerminan orang yang kita ajak menikah pun itu cerminan dari luka kita. Cara kita spend money, mengeluarkan uang, cara kita nabung itu ada kaitannya dengan emosi. Kenapa ada orang pelit banget, tapi ada orang royal banget. Saya dulu kerja di Jakarta, itu suami istri beda banget. Suaminya itu pelitnya minta ampun, istrinya itu murah hati minta ampun. Suami pelit ini, yang laki-laki itu pelitnya tuh tapi keterlaluan Bapak Ibu. Ya bos pasti semua ingin efisiensi. Itu kadang-kadang saya kalau lagi nganggur gini, saya itu kan bipolar ya toh. Kadang-kadang kan perlu mengalihkan pikiran yang muter terus. Jadi saya tuh kalau di gereja, saya juga bawa gambar, menulis, makanya saya bisa bikin buku. Jadi satu waktu saya lagi duduk, saya gini-gini, pakai bolpen, dia bilang, itu ngabisin bolpen, mahal itu biayanya, nanti potong gaji loh. Itu pelitnya luar biasa. Parah banget lah tuh, bolpen jatuh tuh suruh ganti. Saya baru ketemu ada orang pelitnya kayak gitu. Lah setelah diusut, saya waktu itu belum belajar konseling, saya bingung. Ternyata dua orang ini, suami istri ini dari keluarga yang mirip, miskin dan menderita. Tapi yang satu tuh bilang gini, aku tuh udah pernah
ngerasain miskin. Aku enggak mau orang tuh ngerasain seperti yang aku rasain. Ya tadi Bapak tadi ya, aku pernah dihina. Aku nanti jadi guru, aku enggak akan melakukan itu. Jadi dia murah hati. Tapi yang ini bilang, aku pernah ngerasain miskin, makanya aku enggak mau miskin lagi. Makanya dia sangat efisiensi. Nah ini dua orang yang berbeda. Jadi cara kita menggunakan uang, cara kita treat people, memperlakukan orang, cara kita berpakaian ini loh, itu menggambarkan, mencerminkan luka dan trauma Anda. Luka dan trauma Anda. Ada ibu-ibu yang usianya 70 tahun, itu di TikTok tuh viral banget. Rambutnya itu merah kuning hijau. Roknya itu pendek, pakai balon, high heels tinggi. Loh nggak apa-apa Bapak Ibu, orang tuh bebas, kita nggak judging ya. Tapi orang begini biasanya belum selesai dengan masa kecilnya. Iya, nggak apa-apa, saya nanti kalau nenek jadi nenek lincah juga sih Pak, nggak apa-apa. Tapi proporsional gitu loh ya kan. Jadi kayak kita tuh ketemu tuh bingung mau ngomong apa, gitu ya. Pernah satu waktu saya masuk ke satu kafe, kafenya baru. Lalu saya lihat, wow bagus banget hijau, daun-daun, ada pelangi, ada binatang lucu-lucu. Lalu mbaknya bilang, maaf ini kokonya yang jual nggak ada. Teman-teman bilang, koko? Gambarnya binatang lucu-lucu, ada pita warna pink. Nah ini menggambarkan, ini jiwa yang feminin. Mungkin jiwa juga yang belum selesai dengan masa anak-anaknya. Ada gambar, masa di tengah-tengah yang lagi pemandangan indah itu tiba-tiba ada gambar jerapah, monyet gitu. Ini di mana ya nyambungnya, konsepnya apa? Ya nggak tahu, dia seneng aja gitu loh. Jadi semua gerak-gerik kita itu mencerminkan sebenarnya luka apa sih yang masih di dalam diri kita. Orang yang kelihatannya kasar udah pasti kita tahu lah, itu pasti banyak lukanya. Tapi orang yang ngomongnya pelan, diam itu bukan berarti nggak punya luka. Itu malah kadang-kadang berbahaya. Karena dipendam. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu tidak harus memikirkan Bapak Ibu adalah seorang guru pingin ngomong apa. Itu ngomong nggak apa-apa, tapi pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan masuk Instagram, aku benci sama itu, gak berguna, itu mempermalukan dirimu. Itu tidak menunjukkan siapa yang kamu benci, itu menunjukkan kamu tuh gak matang, tidak tahu cara memproses emosimu. Jadi jangan umbar emosimu di Instagram, umbarlah di konseling, apalagi gratis ya Pak ya. Jelai kasih, saya tuh berkali-kali angkat jempol buat kalian saya kalau saya tanya, Cik saya itu punya masalah gini, tapi saya percaya Tuhan itu menolong saya. Udah cerita, habis ngomong apa dia bilang, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Oke, baik, apa tujuan dari sesi konseling ini? Gak ada Cik, aku cuma mau proses emosiku. Wow, good, very good. Gak ada Cik, aku gak ada harapan ini berubah, enggak. Kalau memang gak bisa berubah ya udah. Konseling itu bukan untuk memberi jalan keluar. Konseling kalau katanya Pak Julianto Simanjuntak, jalan masuk untuk menggali. Apa sih yang membuat kamu bereaksi seperti itu? Dan itu diganti polanya lewat neuroplastisitas, cognitive behavior therapy. Diganti pola lamanya jadi pola baru. Itu dimungkinkan di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Kita bisa berubah Bapak Ibu. Ya. Nah, suasana hati dan identitas diri yang berubah-ubah. Bipolar itu B itu 2, polar itu kutub. Saya itu bisa kutub satunya tuh depresi banget sampai turun dari tempat tidur tuh langsung deprok di lantai, mati aja, mandi nggak mau, makan nggak mau. Tapi ada satu masa naik, itu tuh saya ingin melakukan semua hal dalam waktu cepat, dalam waktu bersamaan semuanya. Itu setengah mati Bapak Ibu, kelihatannya gitu. Dan saya sudah titik penerimaan ya, kan ada kalimat badai pasti. Itu untuk bipolar kurang berlaku Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini musim depresi. Aduh saya tungguin lah, nanti kan juga berlalu. Habis depresi saya manik, namanya manik. Itu bawaannya kemerungsung, gak tenang. Sambil lagi cuci piring, buka pintu. Habis buka pintu, ngambil buku. Habis cuci piring lagi. Ini gak tahu kayak ada dikejar-kejar, itu manik. Saya ini tipe 2 Bapak Ibu, gak separah tipe 1. Kalau tipe 1 cicik saya. Ya tadi ambil uang 200 juta, beliin emas, bagi-bagikan. Gundul rambutnya, jadi impulsif sekali. Itu aja sudah saya menderita. Jadi udah depresi, udah mulai naik nih
depresi kan turun, naik, jadi manik, kebablasan. Aduh, akhirnya minum obat diturunin, depresi lagi, dinaikin supaya nggak terlalu low moodnya, naik lagi jadi manik. Jadi nggak ada itu badai pasti berlalu, nggak ada. Depresi manik, mentok kayak sekarang ini loh. Ini pun namanya bukan episode sembuh, tapi episode maintenance. Jadi saya harus jaga-jaga kalau udah mulai ada tanda-tanda mual, depresi, jantung berdebar, ya saya harus dibantu obat. Itu bipolar. Jadi saya itu ada borderline, ada bipolar. Ini tadi sudah ya, saya anak perempuan tanpa ayah, sindrom. Papa itu on off, mama juga nggak jelas. Ya, ini tadi cici saya sudah saya sampaikan ya. Nah, saya tutup dengan satu kisah sebelum kita nanti terapi ya. Jadi saya itu faktornya ya, genetik saya ada. Pola asuh dari mama dan papa saya itu punya luka. Ada satu film yang suka nonton Korea, angkat tangan. Kok sedikit sih alim-alim ya di sini ya? Queen of Tears, siapa udah nonton? Hometown Cha-Cha-Cha. Oh sana kok angkat tangan terus, kamu gak pernah tidur, nonton terus toh kamu. Nah, ada satu film judulnya Our Blues. Itu menceritakan bagaimana lukanya dia, walaupun itu fiktif. Saya tuh nonton ketika luka lama saya terbuka, nonton itu untuk menterapi diri saya. Ada seorang anak yang mamanya itu terpaksa menikahi orang kaya yang sangat kejam, sering menyiksa dia, dan mamanya nggak pernah bisa mengatakan alasannya apapun karena dia berpikir ya di zaman itu, kalau aku nggak menikah sama laki-laki ini, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa makan. Jadi anaknya sering dipukul sampai jalannya gini-gini, saking panggul dan pantatnya ini sakit bekas dipukul. Dan pada waktu kecil dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi pada waktu dia dewasa tuh dia marah sama mamanya. Kenapa sih mama itu kok nggak lari, nggak pergi menyelamatkan aku? Mamanya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi semua orang pasti tahu lah maksudnya apa. Ya mamanya nggak ada pilihan. Mungkin waktu itu perempuan nggak seperti sekarang bisa berkarir dan sebagainya. Sehingga dia ada kepahitan. Satu hari mamanya itu dia diberitahu bahwa mamanya sakit kanker dan umurnya nggak panjang. Dan dia dengan agak terpaksa itu mulailah berrelasi baik. Waktu lihat film itu tuh hati saya tuh kayak tercabik-cabik. Saya ingat ya tadi ya udah saya cerita toh bagaimana saya sama mama saya itu kayak anjing sama kucing. Sebentar mami maaf. Saya sampai ditemani sama anak saya, Div anterin mami ke kamarnya Nainai itu nenek ya. Saya tuh peluk adik mama saya, mama maaf ya ma, tadi aku ngomongnya keras ya ma, maaf ya ma gitu ya. Nanti berapa hari lagi saya marah, kenapa sih mama gini, kenapa sih mama gitu. Dan kadang-kadang kayak suara saya udah agak tinggi, terus saya menyesal lagi, saya masuk kamar lagi, mama maaf ya ma. Dan setiap kali saya ingat kata-kata mama saya, mama gak pernah dendam sama anak-anaknya mama, itu hati saya tuh bukan tambah lega, tapi tambah sakit. Karena apa? Karena saya merasa betapa buruknya saya. Padahal mama saya udah jelasin, mama ini begini karena dari dulu gak pernah diajarin sama nenekmu bagaimana menjadi lembut. Saya tuh bilang sama mama saya, satu waktu saya tuh sangat iritasi sekali ya. Saya bilang sama, ma, please minta maaf sama aku ma. Please ma, aku bukan mau ngerendahin mama karena aku anak, mama orang tua terus mama tak suruh minta maaf, bukan itu. Aku ini terluka ma, aku minta tolong ma, minta maaf ma sama aku ma. Dan tahu mama saya bilang apa? Gak bisa, aku gak tahu caranya minta maaf. Dan itu saya udah lakukan berkali-kali. Mah cuman ngomong, Fon, mama minta maaf. Diem mama saya, terkunci. Itu yang saya tunggu dari kalimat mama saya. Menitipkan saya di orang lain sampai saya hampir dilecehkan. Menuntut saya nilai harus 100, dipukul kalau nggak 100. Dan banyak lagi. Yang membuat saya hidup ini tidak bahagia, depresi, anxiety, bipolar. Saya butuh satu yang menurut saya itu menjadi terapi yang bisa menolong saya. Ma, please, minta maaflah sama aku, ma. Tapi mama saya bilang, aku gak bisa, Fon. Dan di film itu, gak benar-benar ada relasi yang pulih, tapi di akhir mereka berjalan bersama ke puncak yang bersalju. Dan kemudian besok paginya anaknya itu pergi ke rumah mamanya. Mamanya nyiapin makanan, dia makan. Loh, mamanya kok tidur? Saya nggak tahu Bapak Ibu nonton nggak film ini.
Lalu dia deketin mamanya tuh tidur meringkuk gitu. Dan mamanya sudah meninggal. Dia peluk mamanya. Yang selama ini dia benci, dia tinggalkan. Dan dia menangis meraung-raung seperti anak bayi, anak kecil. Kemarahan dan kebencian yang kau simpan bertahun-tahun sesungguhnya bukan kebencian, tapi kerinduan yang dalam untuk memeluk dan berdamai dalam kehangatan air mata. Orang yang kepadanya kamu paling marah adalah orang yang sebenarnya paling kamu rindukan untuk kau peluk. Hanya engkau tak mampu. Lalu ada satu kalimat ya. Pada waktu mama saya itu tahun 2020, kondisinya sudah merosot. Saya bawa ke UGD di Rumah Sakit Elizabeth. Saya nggak tahu kalau mama saya itu mau meninggal, karena jam 10 itu ikut jalan-jalan sama saya di Gramedia. Ma, aku mau ke Gramedia, aku ikut telepon bosen di rumah, oke. Tapi tiba-tiba di mobil tuh kayak badannya miring-miring terus gitu ya, mungkin kaliumnya atau apanya turun, saya nggak tahu. Saya bawa ke UGD, lalu mama saya bilang, aku mau pulang Pon. Gak bisa Ma, gak boleh dokter pulang. Gak apa-apa lah, aku pulang aja Pon, aku pulang aja, aku gak betah gitu. Dan saya baru sadar setelah mama saya meninggal. Malam itu langsung dikubur ya, dikremasi. Jam 6 masuk, jam 8 meninggal. Itu tatapan mama saya yang terakhir itu melihat saya di sana di sebelahnya, dan dia begini. Lalu merap. Saya pikir tidur, tapi nggak bangun lagi. Dan entah bagaimana, saya melihat itu cara mama saya minta maaf sama saya. Saya merasa itu ada kalimat mama saya yang bilang, Pon, maafin mama. Dan setelah kejadian itu luka saya tuh makin banyak, anxiety saya makin parah, bipolar saya makin parah. Dan kata-kata yang ada di film itu benar sekali mengingatkan saya akan mama saya. Saat aku menangis dan memeluk ibuku yang sudah tiada, aku baru menyadari seumur hidup aku bukan membenci ibuku, tapi aku ingin memeluk dan berdamai seperti ini, memeluk dalam waktu yang lama dan menangis sesuka hatiku seperti sekarang. Luka dan trauma itu mengerikan Bapak Ibu. Maka malam hari ini, ayo kita sembuh. Yang laki-laki, jangan malu, jangan bilang aku kan bapak, aku kan gede badannya. Enggak, ini enggak ada kaitannya dengan itu. Setiap kita tuh punya luka dan cacat emosi. Anda kalau nggak mau sembuh tuh ingat pasangan Anda, ingat anak Anda, ingat cucu Anda, ingat orang tua Anda. Anda harus sembuh. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Kita mau coba terapi sama-sama ya, ini terapi awal. Saya minta lagu dimainkan. Bapak Ibu, tadi yang saya sedikit lakukan bersama Bapak Ibu itu namanya adalah terapi inner child atau terapi trauma. Terakhir aja. Ya, lalu berbicara kepada diri kita di waktu kecil tadi sudah ya dilakukan ya. Itu boleh dilakukan sesering mungkin. Pada waktu tidak tenang, pada waktu tubuh itu cemas, bilang sama diri sendiri, Foni kecil kamu aman. Foni kecil tidak ada bahaya. Foni kecil kamu aman. Karena mama saya selalu nuntut saya 100. Dulu ya, sebelum saya rutin menterapi diri saya, setiap kali saya mau maju berbicara orang banyak itu saya ketakutan Bapak Ibu. Saya takut nilai saya nggak 100. Saya takut ada yang salah. Maka setiap kali waktu mau khotbah atau sampaikan seminar, saya tuh di kursi ketika orang memuji Tuhan, saya peluk diri saya. Foni kamu aman. Kamu tidak perlu membuat orang lain terkesima. Kamu tidak harus menjawab semua kebutuhan orang lain. Kalau ada di antara kita yang selama ini dari kecil diminta bertanggung jawab, semua harus kita. Adikmu itu loh diurus. Mama ini sakit tolong dibantu. Kamu tuh kan udah kerja bantuin mama. Bantuin papa, kita tuh kayak jadi penanggung jawab. Padahal kita sendiri itu butuh ditopang. Maka terapi dirimu. Kamu bukan penanggung jawab alam semesta. Kamu bukan the fixer yang memperbaiki segala sesuatu. Yang tidak bisa kau tanggung, Tuhan akan menanggung. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya tuh hyper mandiri.
nggak mau merepotkan orang tapi lelah sendiri. Mau minta tolong orang juga nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Itu latihan memeluk diri dan active imagination. Nah, saya mau ceritakan sharing salah satu lagi terapi yang sangat efektif buat saya, namanya memory repainting therapy. Ini adalah terapi mundur satu, proses imajinatif untuk melukis ulang. Ingat ya, memori itu nggak bisa dihapus. Dimaknai ulang kenangan buruknya dengan makna yang baru yang lebih sehat dan hangat. Ini mengubah cara pandang kita terhadap masa lalu, tapi tidak menyangkal realitas, melainkan memberi warna yang baru pada ingatan agar tidak lagi menyedihkan. Bapak Ibu, salah satu memori yang saya edit dan berhasil adalah, nggak apa-apa musiknya, oh di foto ya, rumah saya waktu saya di Surabaya. Nggak apa-apa. Saya itu kalau pada waktu saya nulis Dear God season 3, sebelum saya menyelesaikan itu di bab berapa saya lupa, itu nanti yang punya buku bisa lihat. Saya itu pergi ke rumah saya di masa kecil, takutnya minta ampun Bapak Ibu. Takut saya ke sana. Saya takut mengingat papa saya penjudi nggak pulang, mama saya berantem, saya didatangi orang Madura dengan celurit, dan semua yang memalukan. Takut saya, takut banget. Tapi saya pergi ke sana. Saya udah bertekad, saya akan masuk ke rumah itu, saya akan pinjam kuncinya, karena ternyata rumah itu masih dikontrakin sama orang. Tapi sayangnya yang kontrak itu nggak ada di tempat. Saya akhirnya cuma melihat dari depan rumah hijau, itu kaki saya tuh gemeternya minta ampun. Makanya saya bisa membayangkan orang yang saya terapi, menterapi dia begini. Apa yang kamu ingin terapi? Saya belum bisa menerima suami saya selingkuh. Oke. Sejak pertama kali suami saya bilang, "Nik, aku mau jujur, aku selingkuh." Aku gak pernah marah, aku gak pernah membahas lagi. Oh, apa yang kamu lakukan waktu itu? Aku peluk suamiku. Terus kenapa kamu peluk? Kenapa kamu gak tanya? Kenapa kamu gak komplain? Karena aku orang Kristen, aku harus mengampuni. 2 tahun berlalu dia depresi, berat. Saya bilang, oke, saya terapi kamu ya. Kita ulang kejadian itu. Ingat, itu malam apa pagi? Itu siang. Di mana? Di kamar kah di rumah? Baru sebentar. Udah Cik, stop Cik, gak kuat aku Cik. Jadi memanggil kenangan lama yang menyakitkan itu mencekam Bapak. Baru semenit, oke, tarik nafas. Coba ingat posisinya, suamimu ngomong, enggak mau Cik, enggak mau Cik. Udah Cik, enggak kuat. Jadi saya bisa paham kenapa orang itu lebih memilih memblokir memorinya dan jadi kepribadian ganda. Karena mengingat itu sangat menyakitkan. Tapi itu namanya terapi exposure, dipaparkan pada apa yang kita takut dan kita ngeri. Saya ke rumah warna hijau itu, kaki saya tuh gemetar, saya tuh sampai gak bisa melangkah ini. Saya berdiri tuh nafas tuh kayak gak bisa nafas. Saya liatin itu ya, air mata itu gak berhenti. Saya ingat setiap petanya, saya ingat ruang tamu saya di mana, rumah yang berantakan karena mama itu kerja cari uang pontang-panting. Saya ingat ranjang 1 untuk 5, papa, mama dan 3 anak. Saya ingat kotornya dapur saya ingat semua yang buruk di rumah saya yang selama ini membuat saya malu dan benci pada keluarga saya. Kenapa papa saya harus berjudi sehingga kami miskin dan memalukan. Saya lihat itu tuh seperti lihat sesuatu yang sangat mengerikan. Saya paparkan emosi, memori emosional, saya lihat itu tuh saya bergetar, belum masuk rumah. Saya sudah bertekad, saya mau masuk, saya mau pegang lantainya, saya mau pegang temboknya, saya mau jalani tiap petak, tapi gak bisa. Saya belum ada keinginan kembali ke sana, tapi saya sudah tulis di sana. Saya sempat melihat itu. Lalu saya kenal yang namanya memory repainting terapi. Bapak Ibu tahu kalau saya mimpi malam, mimpi buruk kalau kecapean, saya selalu mimpi kembali ke rumah itu. Rumah yang jelek, rumah warna hijau, rumah kotor, rumah menjijikan, rumah banyak berantem, teriakan, mama menjedukan kepala ke dinding, teriak-teriak dan sebagainya, tetangga sampai ngambil kayu bilang, diam, berisik. Itu saya malu dan gak tahu lah apa yang saya rasakan waktu itu. Saya menterapi diri saya edit Bapak Ibu. Saya buat meja mama saya itu
yang berantakan. Karena mama kelelahan ya. Kain di sana sini, benang di sana. Saya tata mejanya itu bagus. Kain itu tertumpuk rapi. Mama saya pakai kacamata tunuk-tunuk itu. Saya melihat mama saya itu tersenyum. Saya lihat kamar yang berantakan itu, ada sekatnya. Kamar papa dan mama dan kamar anak-anak. Saya lihat kamar mandi yang saya jorok itu, saya ganti keramiknya. Saya buat keramiknya bagus, bersih, indah. Saya nggak takut ke kamar mandi itu. Ada satu tempat favorit saya. Jadi kami karena orang miskin, kalau dikasih orang barang itu nggak tahu barang itu berguna apa enggak, itu diambil sama papa saya. Kadang papa saya pakai itu untuk dijual, untuk berjudi. Tapi mungkin barang ini nggak laku ya. Jadi ada kursi salon yang buat keramas itu loh. Saya nggak tahu papa saya dapat di mana. Itu ditaruh di samping rumah. Itu tempat saya paling aman. Kalau papa mama berantem atau kalau saya pulang sekolah dan rumah itu sepi, saya di sana Bapak Ibu. Saya baca buku, saya makan. Tempat itu saya pertahankan Bapak Ibu. Tapi saya buat lebih bagus. Ada rumput, ada daun. Bapak Ibu mungkin mikir gini, Bu itu kan penyangkalan realitas. No, karena saya nggak menggambarin jadi istana dengan ada helikopternya, kemewahan emas, enggak. Saya memaknai baru, karena saya ingat, saya bilang sama teman saya namanya Fanny, rumahnya bagus orang kaya. Fen, aku tuh malu loh Fen, kamu datang ke rumahku. Loh kenapa Fon? Opo Fon orang Surabaya. Kamu lihat rumahku jelek? Enggak Ivon, aku tuh seneng loh sama dapurmu. Dapurmu tuh kecil. Aku sampai hari ini mikir, ada ya ternyata orang tuh bisa memaknai berbeda dengan saya. Jadi tergantung pemaknaan kita. Buktinya banyak orang hidup lebih miskin dari saya sekarang diviralkan dan dia bangga. Jadi problemnya tuh sebenarnya bukan tempatmu indah, kaya atau bagus. Tapi hatimu seperti apa itu yang mempengaruhi. Maka saya maknai, saya repainting. Saya masuk ke rumah saya lihat kamar saya bagus, kamar mandi saya bagus. Nggak ada yang menakutkan di sana. Nggak ada bahaya, nggak ada ancaman, nggak ada teriakan. Saya terus mengulang itu, bikin jalur baru. Rumah saya sudah jauh lebih aman. Bukan lebih bagus, bukan lebih mewah. Rumah saya aman. Masa kecil saya aman. Yuk kita tutup mata. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kita humming dulu ya. Kita aktifkan saraf-saraf yang mungkin selama ini menjebak kita dalam respon-respon yang negatif. Dengan bernyanyi, dengan bersenandung atau humming, itu adalah salah satu cara untuk menenangkan nervous system kita, sistem-sistem syaraf kita. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Kita nyanyikan dengan lembut, yang suaranya bagus bisa angkat suara. Tutup matanya, tutup mata kita semua. Panggil memorimu yang paling menyakitkan. Satu vokal, Panggil memorimu yang paling tidak ingin kau ingat. Panggil kembali ingatan akan satu tempat yang paling kau benci, yang paling menyakitkan. Lihat wajah orang-orang yang pernah berkata-kata buruk tentangmu. Sekarang identifikasikan emosi-emosi yang selama ini Anda simpan dan Anda pendam. Bilang, aku marah,
Aku merasa direndahkan. Aku takut. Aku malu punya papa seperti itu. Aku malu keluargaku miskin. Aku benci keluargaku miskin. Aku malu papaku penjudi. Aku malu rumahku kotor. Aku malu setiap hari ada yang datang untuk menagih hutang. Aku malu kalau orang tahu papa di penjara. Aku marah sama mama yang cuma memikirkan nilaiku. Aku marah karena mama gak pernah ada secara emosional buat aku. Walaupun mama mencari uang untuk kami anak-anaknya. Tapi aku unseen, aku tidak terlihat. Aku hidup sendiri. Aku anak kecil yang kesepian. Aku marah sama papa. Aku marah sama mama. Identifikasikan emosi-emosi Anda. Kalau Anda merasa berdosa, merasa bersalah, kalau Anda merasa direndahkan, kalau Anda dipermalukan, beri nama emosi itu. Sekarang kita mau teriak sekeras-kerasnya ya. Tutup mata, gak usah lihat kanan kiri, musik pelan aja. Nanti hitungan ketiga, musik tetapnya mengalun pelan. Semua emosi yang selama ini terjebak di tubuh kita karena kita gak bisa ungkapkan, kita mau keluarkan dengan teriakan. Teriak sekeras-kerasnya, jangan lihat kiri kanan, gak usah malu. Kamu boleh rapuh, kamu boleh marah, kamu boleh lemah, dan itu bukan kejahatan. Tarik nafas yang dalam lalu lepaskan. Kita siap-siap teriak. Sekarang tarik nafas dulu yang dalam lalu lepaskan. Sekali lagi sebelum kita teriak sama-sama. Sama-sama teriak ya. 1, 2, 3. Kalau Anda marah, kalau Anda mau nangis-nangis, jangan ditahan. Jangan terjebak lagi. Sekarang teriak lagi lebih keras, lebih panjang. Bebaskan emosi-emosi. 1, 2, 3. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Apa emosi yang masih terjebak? Kalau masih ada marah, kalau masih ada malu, masih ada benci, masih ada takut dan kekhawatiran. Jangan biarkan emosi itu stuck di tubuhmu dan perilakumu jadi sulit dan relasimu jadi hancur hanya karena sikapmu yang penuh dengan luka. Malam ini kita pulihkan pelan-pelan. Memori itu tidak bisa hilang, tapi kita bisa proses sama-sama. Ini gak memalukan Bapak Ibu. Tuhan tidak menganggap Anda orang dewasa yang memalukan. Yang dilihat adalah anak kecil di dalam diri Anda yang terluka, yang belum selesai dengan dirinya di masa lalu, yang mencari pelukan dan pengakuan. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Kita siap-siap teriak lagi. Sebelumnya tarik nafas yang panjang, hembuskan. 1, 2,
3. Satu, 2, 3. Taruh kedua tanganmu di dada, silangkan, tepuk-tepuk banget. Tepuk yang benar. Bayangkan seorang ayah menepuk pundakmu dan memeluk. Sekarang bilang ke diri sendiri, sebut namanya masing-masing. Foni, kamu aman. Foni, kamu aman. Matikan alarm tubuhnya. Matikan sinyal takut dan cemas. Kamu aman, Foni. Tidak ada ancaman. Tidak ada bahaya. Kamu aman. Kamu tidak perlu menyelesaikan semua masalah. Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagimu. Kamu gak harus bertanggung jawab atas semuanya. Pasanganmu, masa depannya Tuhan jaga. Anak-anakmu Tuhan jaga. Kebutuhanmu Tuhan sediakan. Foni, kamu aman. Kamu tidak perlu mencari penerimaan. Kamu tidak perlu mencari pengakuan dari siapapun. Kamu utuh. Kamu penuh. Foni, kamu aman, Foni. Kamu aman, Foni. Kamu aman, Foni. Sekarang taruh tangan Anda di kepala bagian bawah, belakang. Usap. Bayangkan itu seorang bapa. Rasakan Bapak itu bilang, nak, kamu tuh aman, nak. Kamu aman, nak. Aku akan jaga kamu, nak. Kamu aman, nak. Tidak perlu cemas ya, nak. Tidak perlu takut ya, nak. Aku akan selesaikan semuanya untuk kamu. Aku maha mengendalikan, aku maha mengatur, aku teliti, aku tidak mungkin keliru. Kamu tenang ya, nak. Kamu aman ya, nak. Aku mengampunimu, aku mengasihi. Taruh tangan di dada. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi dengan satu vokal lembut. Kasih pesan ke jantungmu, kasih pesan ke paru-parumu, kasih pesan ke lambungmu. Kamu aman, kamu tenang, kamu teduh. Masih dengan tutup mata, Bapak Ibu jangan lihat ke kiri kanan. Kalau hari ini
Anda ingin ada seseorang memeluk Anda, berdirilah di tempat Anda. Tim Jelai Kasih, saya minta Ibu Lili, Pak Samuel, Pak Tim, Pak Budiman, jangan malu. Yang perempuan akan memeluk yang perempuan. Berdirilah. Pelukan itu menyembuhkan, Bapak Ibu. Pelukan itu mahal harganya. Saya mengerti kalau Bapak Ibu gak pernah dapat di masa kecil, gak pernah dapat dari orang-orang yang Bapak Ibu berharap dicintai dan dikasih. Berdiri di tempat, tim Jelai Kasih akan memeluk dan menepuk dan mengatakan, kamu aman, kamu aman. Jangan malu Bapak Ibu. Berdiri di tempat. Yang laki-laki, yang perempuan, usia berapapun, berdiri di tempat. Kami ingin hari ini memberikan terapi pelukan. Mungkin kamu berkata, enggak, aku enggak butuh, aku kuat, aku bisa. Tapi tubuhmu enggak begitu. Berdiri aja di tempat, enggak usah lihat kemana-mana, enggak usah malu. Tim kami akan mendatangi tempat teman-teman. Peluk yang kuat, nangis yang kuat, bebaskan emosi-emosimu. Jangan ditahan. Silakan berdiri Bapak Ibu yang membutuhkan pelukan. Tamdi, kamu aman Tamdi. Kamu aman. Kamu aman. Kamu aman Tamdi. Ada lagi kah yang masih mau berdiri dan menantikan pelukan? Siska, kamu aman Siska. Kamu aman. Kamu aman. Sembuh.
dipeluk. Siapa yang bisa gantikan main musiknya dengan berani menyatakan aku ingin dipeluk? Pak Anton bisa bantu. Berdoa buat setiap kita yang berdiri ataupun masih belum berani berdiri, karena mungkin banyak ketakutan dan kebingungan dalam dirimu. Saya katakan Tuhan belum selesai. Tuhan masih terus mengerjakan sesuatu yang besar di dalam dirimu. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan setiap kita. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Biar kuasa yang dari atas, dari surga, yang lembut, yang memulihkan kita, sama-sama angkat suara. Mengalir kuasa dari tempat tinggi. Mengalir dari tempat tinggi. Bapa, mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Memulihkan. Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau pulih Tuhan. Aku mau Kau pakai Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Heal me oh Lord. Heal me. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, yang mau menerima aliran kuasa dari tempat maha tinggi, katakan kuasa. Saya minta Bapak Samuel Anton untuk mimpin doa. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus yang luar biasa, yang menyembuhkan, memulihkan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Selalu ada kelegaan di dalam hadirat-Mu. Ada pemulihan di dalam Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur
Kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami dilegakan, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami mengalami pemulihan yang dari Engkau, kelegaan yang dari Engkau. Seperti Engkau berkata, datanglah kepada Aku setiap engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, dan Aku akan memberikan kelegaan itu kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sesi dari pagi sampai malam hari ini yang begitu luar biasa, begitu memulihkan dan menyegarkan setiap kami. Kau pakai Tuhan Ibu Foni lebih lagi dan lebih lagi menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memulihkan setiap hati hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati malam hari ini bersama-sama katakan amin. Terima kasih Ibu Foni, Tuhan Yesus memberkati.